Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 20050974007 dari kelas PTI 2020A. Pada kali ini akan menjelaskan tentang subnetting dan cara simulasi praktikum subnetting di Cisco Packet Tracer dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto STMKOM. Yang pertama, apa itu subnetting? Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub-jaringan yang logis atau lebih kecil, yang disebut dengan subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah sub-jaringan yang lebih kecil di dalam jaringan yang asli. Teknik subnetting membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP, yaitu 3 network ID yang tersedia, yaitu 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Fungsi subnetting yang pertama adalah mengefisienkan alamat IP, yaitu penghematan alamat IP untuk mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan. Melalui penempatan subnet yang strategis, setiap komputer akan melihat paket broadcast dari semua komputer dan server di jaringan, sehingga switch harus memindahkan semua lalu lintas ke port yang sesuai. Hal ini menyebabkan peningkatan kelambatan kinerja jaringan yang berkurang dan waktu respon yang lebih lambat. Namun, menggunakan router untuk memindahkan lalu lintas antara hasil subnet tanpa lalu lintas siaran atau informasi apapun yang tidak perlu diarahkan atau dipindahkan ke subnet lain. Karena jumlah lalu lintas dalam setiap subnet berkurang, kecepatan setiap subnet meningkat dan memudahkan kemacetan jaringan. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan jaringan. Dengan memisahkan jaringan menjadi subnet, maka dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta rute. Memungkinkan untuk mengidentifikasi ancaman, titik tutup dari masuk dan targetkan tanggapan dengan lebih mudah. Juga dapat membagi jaringan menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Subnetting juga membagi domain siaran jaringan, memungkinkan untuk mengontrol arus lalu lintas dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Sebuah peringatan lebih baik membatasi lalu lintas ke subnet tunggal daripada membiarkan berpindah dari subnet ke subnet. Oleh karena itu, harus membatasi jumlah perangkat di subnet bila memungkinkan bersama dengan mengendalikan arus lalu lintas antara subnet. Yang ketiga adalah tujuan subnetting. Tujuan subnetting yaitu untuk mengefisiensikan pengalamatan. Misalnya jaringan yang punya 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. 2. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Menempatkan suatu host, apakah berada di dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan menggunakan IP address. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadi kongesi akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Selanjutnya saya akan mempraktikkan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer berikut ini. Yang pertama, buka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu, lalu kita susun topologinya dengan satu router, dan 2 switch. Lalu kita tambahkan 6 buah PC, 3 buah PC untuk lab 1, dan
3 buah PC lagi untuk lab 2. Kita hapus saja yang PC 0 ini biar mudah. Lalu kita hubungkan 3 PC ini ke switch lab pertama. Kita buka dulu. Ini adalah lab pertama, kita hubungkan juga PC yang 3 ini ke lab kedua. Kita tata juga terlebih dahulu. Kita tata terlebih dahulu. Selanjutnya hubungkan switch ini, 2 switch ini, lab 1 dan lab 2 ke router. Kita hubungkan. Selanjutnya kita tambahkan IP pada router yang menghubungkan 2 switch ini. Yang pertama FA00. FA00 ini kita tambahkan 192.168.1.62 dengan subnet mask /26 yaitu 192. Selanjutnya kita tambahkan juga, jangan lupa di-on-kan routernya. Kita tambahkan juga device Ethernet 1.0 ini, 10 ini untuk menghubungkan lab kedua. Kita on-kan terlebih dahulu. Kita tambahkan IP-nya 192.168.1.126 dengan /26 juga. Nah, kita tambahkan IP pada lab yang pertama dengan gateway dari router yang menghubungkan switch dari lab 1. Kita tambahkan IP, buka desktop, kita tambahkan IP di PC1 yaitu 192.168.1.1/26.192 dengan default gateway dari sambungan router yaitu 192.168.1.62. Itu juga dengan PC2. Kita tambahkan IP-nya. Tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Nah, subnet mask-nya /26.192 dan kita tambahkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.62 dari router yang terhubung. Kita tambahkan PC3 ini. PC3 ini tidak menggunakan default gateway, hanya IP saja 192.168.1.3 dengan subnet mask /26.192. Sudah, kita susun juga atau tambahkan pada yang lab yang kedua ini. Kita buka juga 192.168.1.65 dengan subnet mask /26.192. Kita tambahkan default gateway dari PC4 ini yaitu default gateway dari router yang menghubungkan switch-nya ini, berarti 192.168.1.126. Kita tambahkan juga IP pada PC5 192.168.1.66 dengan subnet mask 192 yaitu /26 tanpa default gateway. Juga dengan PC6 kita tambahkan IP-nya 192.168.1.67/26. Tambahkan tanpa default gateway. Jadi default gateway hanya PC1, PC2 untuk lab 1 dengan default gateway 192.168.1.62 dan lab 2 adalah yang PC4 menambahkan default gateway dari router ini yaitu 192.168.1.126. Hanya kita mode simulation. Di simulation kita soal non, edit filter dan pilih ICMP. Lalu kita simulasikan PDU dari PC1 ke PC3. Kita lihat apakah terkirim dengan baik. Nah, PC1 akan mengirimkan ke switch. Switch akan mengirimkan ke tujuannya dalam jaringan yang sama PC3. Selanjutnya PC3 akan mengembalikan pesan dari PC1 dan pesan berhasil diterima. Kenapa PC3 masih menerima dan berhasil? Karena masih dalam jaringan yang sama atau subnet yang sama, tidak melewati jembatan, yaitu tidak melewati jembatan router ini. Makanya dia masih bisa
terkirim dengan berhasil. Kita simulasikan lagi PC1 ke PC4. Nah, PC1, PC4, PC1 akan mengirimkan ke switch lab 1 karena di subnet tidak ada atau sejaringan tidak ada, dia akan mengirimkan ke router. Router ini akan gagal karena masih belum tahu atau awalan, kita coba lagi maka dia akan berhasil. PC1 ke PC4, kita coba lagi. Nah, router sudah mengetahui dari tujuan atau gateway-nya tadi sudah ketahui. Nah, router akan mengirimkan ke switch dan switch ini akan mengirimkan ke tujuannya yaitu PC4. PC4 akan mengembalikannya ke switch ke router dan router akan mengembalikan ke switch lab 1 dan switch lab 1 akan mengembalikan ke PC1. Kenapa ini berhasil walaupun dia beda subnet atau gateway? Karena terhubung dengan jembatan ini maka dia akan menghubungkan, jadi masih bisa atau tahu jalannya, dia akan mengirimkan kemana dan akan mengembalikan kemana. Selanjutnya kita simulasikan lagi PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. PC2 ini memiliki default gateway yaitu tahu jalannya kemana, sedangkan PC5 ini tidak tahu. Kita coba lihat, PC2 akan mengirimkan ke switch, selanjutnya switch akan mengirimkan ke router. Router akan menolaknya karena dia masih baru, awam, tidak tahu ini dari mana. Kita coba lagi. 2 ke 5 akan memberikan ke switch dan switch akan mengirimkan ke router karena tidak ada tujuan di subnet itu, dan router akan mengirimkan ke switch lab 2 dan akan mengirimkan ke PC5. Dan PC5 sebenarnya ini menerimanya tetapi tidak tahu cara mengembalikan dari pesan PC2 karena dia tidak tahu jalannya atau tidak punya gateway, jadi dia akan menyimpan dan tidak dapat mengembalikan pesan dari PC5. Kemudian kita simulasikan dari PC3 ke PC6. Ini sama-sama tidak memiliki default gateway, tidak tahu jalannya. Kita lihat. Nah, PC3 kan gagal untuk mengirimnya. Kenapa? Karena PC3 tidak memiliki default gateway. Jadi dia tidak tahu jalannya, harus ke dulu lalu ke router dan router akan menyampaikan ke switch lagi lalu ke PC6. Maka dari itu dari awal dia akan gagal. Ini kita mau di real time untuk mengecek PC1 ini dengan tracer untuk mengecek apakah tadi berjalan. Dengan memetik tracer PC1 ke PC4 ke PC3 terlebih dahulu, yaitu tracer 192.168.1.3. Ini masih dalam jaringan yang sama, maka dia berhasil tujuannya 1.3. Selanjutnya kita cek lagi PC1 ke PC4 apakah bisa berhasil dengan 192.168.1.65. Nah, ini berhasil melewati jalan mana? Ini jalan default gateway-nya yaitu jalan ke router. Selanjutnya router ini akan menyampaikan ke PC4. Kita lihat ini jalannya sudah ada. Yang pertama dan yang kedua. Ini kita cek lagi tracer PC2 ini ke PC5. PC2 ke PC5 yaitu tracer 192.168.1.66. Nah, yang pertama dia berhasil mengetahui jalannya ke router lewat default gateway, tetapi tidak ada balasan atau kosong dan akhirnya request timeout. Kenapa? Karena PC5 ini tidak dapat membalas pesan PC2 karena tidak tahu jalannya, jadi tidak bisa. Kita geser lagi dari PC3 ke PC6. Kita buka command prompt-nya PC3 ke PC6. 192.168.1.60 senam ya. Nah, tidak ada yang berjalan karena dari awal saja sudah gagal, maka dari itu dia tidak bisa menghubungkan ke router dan menghubungkan ke PC6 karena tidak memiliki default gateway. Kita lihat akan request timeout. Nah, hasilnya akan request timeout terus sampai tidak berhenti karena tidak ada jalan atau tidak bisa mengirimkan. Sekian
simulasi praktikum tentang subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih untuk materi subnetting dan praktikum subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.